Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk dosen penguji. Perkenalkan, saya Yetrinelda SPD, guru SMA Negeri 1 Sutra, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Muhammadiyah Metro. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran ujian kinerja dengan model pembelajaran problem based learning, materinya revolusi Amerika. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video pembelajaran ujian kinerja berikut ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pembelajaran hari ini silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum belajar, mari berdoa. Berdoa mulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan aksennya ya. Allah Alfimaini, Aisyah Nur Asri, Hadir, Bu. Anafi Nur Febria Ona Putri, Atika Nur Nilasari, Dea Mayunta Sari, Hadir, Bu. Dwifa Hijriah, Valencia Agustin, Hadir, Bu. Fauzia Ramadhani, Intan, Hadir, Bu. Kezia, Hadir, Bu. Lora Jona Wilda, Maratul Jariga, Hadir, Bu. Mayang Sari, Nur Aisyah Rukmini, Nur Faiza, Nur Alia Maiza, Nur Chania Fitri, Hadir, Bu. Dora Dastari, Libi Alfiorita, Liza Putri Hanifah, Hadir, Bu. Yesa Ayuanda Kalputri, Tio Murdi Saputra, sakit. Nah, mari sama-sama kita doakan buat yang tidak sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan secepatnya dan dapat mengikuti pelajaran seperti biasa. Amin. Nah, Ibu harap semuanya berdiri sebentar. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Judulnya Hari Kemerdekaan. Tahu kan Hari Kemerdekaan? Nah, nanti dalam hitungan ketiga kita bernyanyi secara bersama-sama. Kita mulai ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahir
siap untuk belajar hari ini ya? Apa kabar hari ini? Nah, coba nanti kalau ibu bilang apa kabar hari ini, jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Saya? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kita ulang sekali lagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Terima kasih. Jadi semangat ya untuk belajar hari ini. Inilah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi kita pada hari ini. Untuk kompetensi dasar 3.4 yaitunya menganalisis pemikiran-pemikiran yang melandasi revolusi-revolusi besar di dunia, yaitunya Amerika, Prancis, Cina, Rusia, dan Indonesia, dan pengaruhnya bagi kehidupan umat manusia pada masa kini. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilan 4.4 menyajikan hasil analisis tentang pemikiran-pemikiran yang melandasi revolusi-revolusi besar dunia, yaitunya Amerika, Prancis, Cina, Rusia, dan Indonesia, dan pengaruhnya bagi kehidupan umat manusia pada masa kini dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi 3.4.1 yaitunya mendeskripsikan pemikiran-pemikiran yang melandasi revolusi Amerika. Kemudian 3.4.2 menganalisis revolusi Amerika. 3.4.3 menyimpulkan pengaruh revolusi Amerika bagi kehidupan umat manusia pada masa kini. Kemudian untuk IPK keterampilan 4.4.1 menyajikan hasil analisis tentang pemikiran-pemikiran yang melandasi revolusi Amerika dan pengaruhnya bagi kehidupan umat manusia pada masa kini dalam bentuk laporan. Nah, jadi nanti kalian akan dituntut untuk membuat laporan sederhana saja mengenai permasalahan yang akan ibu berikan nantinya. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran kita tentunya ini tidak jauh sekali bedanya dengan indikator pencapaian kompetensi. Nah, kalian bisa lihat di depan apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kemudian untuk langkah-langkah pembelajaran nantinya, setelah kalian menonton video, di sana nanti akan terdapat suatu permasalahan dan akan ibu tuangkan nanti jenis permasalahannya di dalam LKPD. Ibu akan bagikan nanti LKPD pada masing-masing kelompok. Jadi kalian terdiri dari beberapa kelompok nantinya. Setelah itu barulah kalian menganalisis masalah, kemudian kalian mencari solusinya bagaimana. Nah, kemudian untuk penilaian di sini ibu melakukan 3 penilaian. Yang pertama terdiri dari penilaian sikap, kemudian ada penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap itu selama proses pembelajaran bagaimana sikap kalian, baik itu terhadap teman sendiri maupun dengan ibu. Kemudian untuk penilaian pengetahuan kita akan adakan tes evaluasi nantinya. Tes evaluasi dalam bentuk tulisan. Kemudian untuk keterampilan itu ada penilaian sikap selama diskusi, kemudian penilaian laporan. Selanjutnya penilaian presentasi kelompok. Nah, itu penilaian yang akan dilakukan nantinya dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Kita masuk ke materi. Nah, sebelum kita membahas tentang ini, ibu akan bertanya kepada kalian. Kalian tahu dengan negara Amerika? Tahu? Nah, negara Amerika itu negara yang seperti apa? Apakah negara maju atau negara berkembang? Negara maju. Kalian tahu kenapa Amerika Serikat itu bisa menjadi negara maju? Padahal Amerika Serikat ini pernah dijajah oleh Inggris dahulunya. Dan Inggris merupakan negara adidaya serbu
sebelum Amerika merdeka. Namun sekarang Amerika mampu menyaingi negara Inggris. Kira-kira apa yang menjadi Amerika Serikat sebagai negara maju? Kita belajar tentang revolusi industri, di mana revolusi industri ini terjadi karena munculnya paham-paham baru di Eropa. Salah satunya adalah paham kolonialisme dan imperialisme. Maka dari itulah negara-negara Eropa melakukan penjajahan, termasuk mencari wilayah baru untuk dijadikannya sebagai daerah pemasaran dan juga sebagai untuk pengambilan bahan baku industri. Kemudian apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Jadi hubungannya dengan materi kita hari ini adalah dengan adanya kolonialisme itu nantinya bangsa Eropa datang ke Amerika untuk meluaskan wilayahnya, termasuk untuk mengambil rempah-rempah di sana dan juga memasukkan hasil industrinya, atau yang paling tepatnya disebut dengan tempat pemasaran hasil industri. Jadi Amerika itu nanti akan menjadikan salah satu tempat pemasaran hasil industri Amerika. Kita akan mulai dari latar belakang terjadinya revolusi Amerika. Kita lihat di sini ada beberapa pemikiran yang melatar belakangi revolusi Amerika. Seperti yang kalian lihat di depan, yang pertama adalah paham kebebasan dalam bidang politik. Nah, jadi di sini orang Eropa, khususnya di sini Inggris ya, menyatakan bahwasannya Amerika itu tidak bisa mengurus negaranya sendiri. Nah, jadi mereka mengambil alih kekuasaan atau yang disebut juga dengan pemerintahan Amerika, itu Inggris yang pegang. Nah, namun sebelumnya kalian tahu bagaimana Inggris bisa datang ke Amerika. Nah, jadi begini ceritanya ya, sebelum itu ada juga Prancis yang masuk ke Amerika. Kemudian ada Prancis, ada Inggris. Namun ketika itu terjadi perselisihan antara Prancis dan Inggris mengenai wilayah koloninya, dan akhirnya terjadi perang antara Inggris dan Prancis selama 7 tahun. Nah, karena perangnya selama 7 tahun, maka perang tersebut dinamakan dengan perang 7 tahun. Dalam hal ini Inggris memperoleh wilayah kekuasaan karena Inggris menang. Akhirnya di dalam suatu perjanjian, Prancis terpaksa menyerahkan wilayah koloninya kepada Inggris. Akhirnya wilayah koloni milik Inggris ini menjadi 2 kali lipat dengan sebelumnya. Nah, jadi itu awal mula penjajahan Inggris di Amerika. Nah, kemudian yang kedua, penetapan pajak yang tinggi. Di sini ada beberapa pajak yang diterapkan oleh Inggris terhadap Amerika, dan pajak itu sangat tinggi. Kalian bisa baca tulisan ibu. Nah, yang pertama ada namanya Undang-Undang Gula atau Sugar Act. Kemudian ada Stamp Act, Undang-Undang Perangko. Kemudian ada Currency Act atau Undang-Undang Keuangan. Nah, kalau untuk Undang-Undang Gula di sini pemerintah Inggris menerapkan pajak yang tinggi. Kemudian untuk Stamp Act di sini ini namanya Perangko. Perangko tahu? Tahu Perangko? Kalau sekarang disebut dengan Matrai. Nah, kalau tempat kita ada namanya Matrai ya. Ada materai, kalau sekarang 6.000 mungkin sudah tidak laku lagi ya. Ada materai 10.000, kemudian ada materai 3.000. Nah, di sini untuk dokumentasi yang akan dibuat oleh bangsa Amerika itu mereka yang jual dengan harga sesuka hati mereka. Kemudian yang ketiga di sini Currency Act, Undang-Undang Keuangan. Untuk bangsa Amerika itu tidak boleh mencetak uang. Yang berhak mencetak uang itu adalah Inggris. Nah, jadi itu bentuk undang-undang yang diterapkan oleh Inggris kepada bangsa Amerika.
di sini Inggris ingin menghentikan yang namanya perang. Ingin menghentikan perang dan menciptakan perdamaian. Tentunya perdamaian tersebut dilakukan dengan sebuah perjanjian. Nah, di sini namanya adalah Perjanjian Perdamaian Paris yang dilakukan pada 3 September 1782. Berdalih bahwa negara dalam keadaan darurat narkoba, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi kembali melaksanakan hukuman mati untuk yang ketiga kalinya terhadap para terpidana kasus narkoba. Hak asasi manusia ya. Indonesia menerapkan hukuman mati dengan metode menembak mati terpidana yang dilaksanakan oleh regu penembak. Bagaimana proses hukuman mati berlangsung? Berikut ini gambarannya dalam sketsa tutorial rapper Indonesia. Keluarga terpidana mati mendapatkan kabar mengenai pelaksanaan eksekusi 2 jam sebelumnya. Pelaksanaan eksekusi disaksikan oleh anggota polisi, perwakilan dari Kejaksaan Agung, penasihat spiritual terpidana, dan perwakilan kerja negara terpidana. Terpidana mati dikenakan pakaian putih, bersih, dan sederhana. Kalian sudah nonton 2 video tadi ya. Yang pertama tentang apa? Demokrasi. Ya, tentang demokrasi. Ternyata demokrasi di Indonesia itu masih saja terjadi permasalahan. Kemudian yang kedua apa tadi? Pidana hukuman mati. Ya, pidana hukuman mati. Kenapa ini disangkutkan dengan hak asasi manusia? Kalian bisa tadi memperhatikan videonya. Apa yang bisa kalian simpulkan dari kedua video tadi? Yang pertama apa? Apa yang pertama? Ya, Bapak menyampaikan Karena kan pendapatnya masing-masing. ya, manusia berhak menyampaikan pendapatnya masing-masing. Ada lagi pendapat lain? Kalau untuk video yang kedua, tidak boleh dilakukan yang namanya hukuman mati. Nah, kita apresiasi dulu untuk teman kita yang menjawab ya. Nah, sepertinya ada sedikit kejenuhan dari wajah anak-anak ibu. Jadi untuk menghilangkan kejenuhannya kita ice breaking sebentar ya. Nanti kalau ibu bilang kuncup, kalian tangannya seperti ini ya, kalian buka. Kalau ibu sebut buka, kalian tangannya kuncupkan. Ya, paham? Paham semuanya? Paham semuanya? Paham. Kita mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, buka. Siapa yang dibuka tangannya? Kuncup. Buka. Kuncup. Buka. Kuncup. Kuncup. Nah, berarti belum konsentrasi. Kita ulangi lagi ya. Kuncup. Nah. Kuncup bagaimana kuncup? Buka.
Oke, Ibu bagi dulu kelompoknya. Nah, untuk kelompok 1 terdiri dari Ayla, Aisyah. Kalian dengarkan instruksinya ya. Sebenarnya ini juga terdapat dalam LKPD, namun Ibu sebutkan kembali agar kalian lebih paham. Nah, jadi untuk yang kelompok 1 dan 2 tadi sesuai video adalah mengenai demokrasi. Bahwasannya di Indonesia itu terdapat permasalahan terkait demokrasi. Di sini kita ambil mengenai pemilu, di mana pemilu itu ada yang curang dalam pelaksanaannya, seperti tidak diperbolehkan adanya money politik atau politik uang. Contoh, saya kasih kamu uang 100.000 dengan syarat nanti pas pemilihan pilih saya. Nah, contohnya seperti itu. Kan masalah ya. Kita ambil salah satu misalnya itu. Menurut pendapat kalian, apa solusi dari permasalahan tersebut? Ya, paham? Nah, itu untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3 dan 4 terkait video tentang hukuman mati dan hak asasi manusia tadi. Menurut pendapat kalian bagaimana dengan hal tersebut? Apakah kalian setuju dengan hukuman mati itu atau tidak? Lalu kalian kaitkan dengan yang namanya hak asasi manusia. Alasan kalian menyatakan setuju itu apa? Kemudian jika tidak, apa alasannya? Paham? Nah, silakan bekerja. Kalian boleh search internet atau cari di Google referensi mengenai permasalahan tersebut. Ibu kasih waktu lebih kurang 20 menit dari sekarang. Oke, supaya menghemat waktu kita presentasikan dulu yang kelompok 3 dan 4. Kita mulai dari kelompok 3 dulu ya. Silakan kelompok 3. Siapa moderatornya? Semuanya harus aktif ya dalam kegiatan diskusi. Dengarkan baik-baik, simak baik-baik untuk semuanya, terkhusus untuk kelompok 4. Bagaimana nanti tanggapan kalian mengenai pendapat mereka? Apakah ada hal yang perlu kalian pertanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Diana. Baiklah, saya akan menyampaikan pendapat kami tentang adanya hukuman mati. Kami tidak setuju dengan adanya hukuman mati karena menurut pendapat kami, hukuman mati melanggar prinsip dan nilai hak asasi manusia. Bukan hanya karena melanggar hak hidup, tapi juga merenggut hak-hak asasi lainnya seperti hak untuk tidak menjadi subjek penyiksaan, kemampuan kejam dan tidak manusiawi. Tidak ada betul. Apakah kalian ingin menyampaikan saran? Bagaimana dengan kelompok 4 ada? Yang lain tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan tutup diskusinya. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, seandainya kalian lihat teman kalian yang ingin jadi caleg, ketika pemilihan umum sebelumnya dia melakukan politik uang atau suap. Mereka melakukan suatu perkumpulan, kemudian di sana dia memberikan propaganda untuk memilihnya ketika pemilu, dan ada keistimewaan tertentu yang akan diberikan
diberikan ketika dia terpilih nanti. Kalian mengetahuinya, apa yang harus kalian lakukan jika kalian melihat hal itu terjadi? Kelompok lain yang tidak bertemakan demokrasi juga boleh memberikan pendapatnya. Melaporkan ke pihak berwajib. Nah, bagus ya kalau seperti itu. Tapi kalau kalian masuk pula ke dalamnya, artinya kalian sama saja dengan orang yang melakukan suap. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 5 yang telah menunjukkan sekitar. Oke. Jadi kesimpulan kita untuk pembelajaran hari ini, bahwasannya tadi ada 2 permasalahan yang kita angkat terkait terjadinya revolusi Amerika. Yang pertama itu mengenai demokrasi, karena itu salah satu pengaruh revolusi Amerika ya. Sistem demokrasi diterapkan di Indonesia. Kemudian yang kedua tadi mengenai hak asasi manusia. Nah, karena setelah Amerika Serikat itu merdeka, bahwasanya mereka menjunjung tinggi yang namanya hak asasi manusia. Namun pada kenyataannya ada beberapa negara yang masih saja menerapkan hukuman mati tersebut, termasuk Amerika dan Indonesia. Yang kita bahas itu tadi adalah di Indonesia. Jadi harusnya kita tidak menerapkan hukuman mati, akan tetapi diganti dengan hukuman yang setimpal. Salah satunya dengan hukuman seumur hidup. Ya. Jadi ada nilai-nilai karakter yang dapat kita ambil di sana berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, bahwasannya kita bebas menentukan pilihan tanpa paksaan dari siapapun atau dari pihak manapun. Kemudian yang kedua, ada toleransi kita terhadap orang yang sudah melakukan kesalahan. Ada sedikit memaafkannya di sana, meskipun dia sudah berbuat hal yang tidak patut, tetapi ada sisi lain yang kita ambil di sana, memaafkan orang lain tersebut. Dan juga pendapat dari kelompok tadi, bahwasannya orang itu diberi kesempatan untuk merubah dirinya. Jika kita langsung memberikan hukuman mati terhadap dia, artinya kita tidak memberi kesempatan bagi orang tersebut untuk merubah dirinya. Apa salahnya kita memberikan kesempatan kepada orang lain merubah dirinya? Karena manusia itu bisa berubah, termasuk kalian yang saat ini yang ada di sini. Kalian bisa berubah ke arah yang lebih baik karena kalian adalah makhluk sosial, makhluk hidup. Yang hidup di dunia ini adalah tidak bisa hidup sendiri. Kalian hidup bergantung pada orang lain. Ketika kita bergantung kepada orang lain, artinya di sana kita tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh menyakiti sesama, karena kita akan bergantung pada orang lain tersebut. Nah, itu nilai karakter yang bisa kita ambil dari sana. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalian sudah paham ya mengenai materi kita hari ini. Untuk materi selanjutnya, kita akan masuk ke revolusi Prancis. Di dalam revolusi Prancis nanti ini ada kaitannya dengan revolusi Amerika juga ya. Nah, mungkin itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi untuk masing-masing kelompok ya, untuk semua kelompok kita beri apresiasi. Pembelajaran